Kita mulai pelajaran hari ini. Silakan dilihat LKS-nya halaman. Baru dimulai. Ya, baru dimulai. Halaman 9 ya. 9, LKS halaman 9. Kita membahas uji kompetensi 1 yang kemarin sudah Pak Agus kasih tugas itu. Sekarang kita bahas bersama-sama. Nanti langsung dijawab bersama-sama ya, sesuai dengan jawaban kalian. Pak. Nomor 1, kata atin menunjukkan sebuah. Apa kata atin itu artinya apa? Buah tin. Nama buah. Nah, nomor 2, surat atin adalah surat pada urutan ke titik-titik dalam Al-Quran. Urutan berapa? 95. Nomor 3, surat atin tercantum dalam Al-Quran pada juz ke 30. ya, juz ke 30. Kalau keseluruhan surat dalam Al-Quran itu jumlahnya ada berapa? Seluruh surat dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 114. Bisa mendengar suaranya bagus? Nah ya. Ya, kita lanjut. Soal nomor 4, kalimat watu risinina bila ditulis dengan huruf Al-Quran bersambung adalah A, B, C, D. Yang mana? Nomor 4. C ya. Watu risinina C. Jawabannya nomor 4. Lanjut soal nomor 5. Ayat kedua surat Atin bercerita tentang apa? Ayat kedua tentang ya, tentang gunung. Ya, gunung atau bukit boleh, berarti jawabannya 2. Lanjut soal nomor 6. Dalam kalimat di asani takwim terdapat huruf qaf terus tanda baca sukun. Dalam ilmu tajwid merupakan bacaan nama apa? Bacaan apa? Qaf bertanda sukun itu bacaan qalqalah sughra. Jadi jawabannya qalqalah itu memantul. Ya, qalqalah sughra memantul. Kalau membacanya qalqalah sughra. Karena berada di tengah kalimat maka disebut qalqalah sughra. Nomor 7, potongan ayat di ahsani taqwim. Cara membacanya yang mana itu? B. B ahsani taqwim. Lanjut soal berikutnya nomor 8. Penjelasan tentang manusia diciptakan dalam bentuk baik-baik penciptaan termuat dalam surat Atin ayat ke 4. Ya, nomor 8 ayat ke-4. Lanjut soal berikutnya nomor 9, kalimat falahum ajrun ghairu mamnun bila ditulis dengan huruf Al-Qur'an ialah yang mana? A. Ya, yang A. Nah, nomor 10 di bawah ini yang termasuk ayat 3 surat Atin ialah A, B, C, D. Yang mana? Nomor 10. D. Ya, yang D ya. Lanjut soal berikutnya nomor 11. Gunung Sinai disebut juga Gunung Musa. ya, Gunung Musa. Nomor 11 D. 12. Gunung yang sempat dipakai Nabi Muhammad SAW sholat untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam ialah gunung apa? Gunung Nur. Gunung Sinai atau Musa. Jawabannya nggak ada di situ. Ditulis aja di titik-titiknya langsung ditulis
Gunung Sinai atau Gunung Musa? Ya. Nomor 12, Gunung Sinai atau Gunung Musa. Soal nomor 13. Sekarang ya suaranya Pak Agus ya. Dengaran, Pak. Sekarang ya. Ya, sekarang nomor 13. Kalimat ahsani taqwim artinya titik-titik. Apa artinya ahsani taqwim? Nomor 13. Ya, nomor 13 itu di pilihannya nggak ada jawabannya, ditulis sendiri aja jawabannya. Bentuk yang sebaik-baiknya. Bentuk yang sebaik-baiknya. Lanjut soal nomor 14. Dalam kalimat ajul ghairu mamnun terdapat tanwin bertemu dengan huruf win. Dalam ilmu tajwid disebut bacaan apa nih? Idhar halqi. Idhar halqi B jawabannya. Lanjut soal nomor 15. Yang dimaksud diturunkan ke derajat yang paling rendah ialah Masukkan neraka. Ya, betul. Neraka. Ya, nomor sampai di sini ada yang ingin bertanya dulu? Tidak ada ya? Ya. Sudah. Lanjutkan soal yang B. Lanjutkan yang B. Nomor 1, melihat ayatnya pendek. Surat Asin tergolong surat yang turun di Mekah. Ya, Mekah. Kalau surat yang pendek-pendek itu turunnya di Mekah. Sebelum Nabi Hijrah. Nomor 2, pada ayat pertama surat Asin terdapat 2 bacaan al-ta'rif, yaitu terdapat pada kalimat Watini wa zaitun. Ya, watini wa zaitun. Nomor 3, dalam kalimat ya kamil hakimi terdapat 2 bacaan al-ta'rif, yaitu al-hakimin. Ada al-ta'rif bentuk A itu namanya bacaan al-qamar. Ya. Ada yang betul? Al-qamar. Ya, nomor. Nah. Ya, al-qamariyah ya. Atau juga bisa disebut dengan idhar qamariyah. Nama lain al-qamariyah itu idhar qamariyah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4, kalimat wahadzal baladil amin bila ditulis huruf Al-Qur'an adalah Wahadzal baladil amin. Ya, nomor wahadzal baladil amin bisa dilihat di sampingnya itu di soal nomor 9, wahadzal baladil amin. Ya, wahadzal baladil amin. Nomor 5, ayat kelima surat Atin berbunyi Marodatnahu asfala safilin. Summa rodadnahu asfala safilin. Nomor 6, kalimat watu risinin. Nah, itu ditulis ya, kalimat watu risinin berarti cara membacanya ya watu risinin.
Nomor 7 dalam kalimat laqad khalaqnal insana fi laqad khalaqnal insana terdapat alif didahului harokat fathah. Insana ya, insana. Dalam ilmu tajwid disebut bacaan apa? Apa bacaan apa itu? Ta itu insana. Ta dibaca panjang dua harokat. Iya, matobi. Alek, wes tahu jawabannya, Alek? Nadia. Sudah kamu isi belum, Lek? Kita lanjut soal nomor 8. Yang disebut negara yang aman ialah Mekah. Mekah. Ya betul. Nomor 9 ayat keempat bercerita tentang surat Atin tadi. Ayat keempat bercerita tentang apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebaik-baiknya bentuk. Ya, boleh. Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling baik penciptaannya, bentuknya paling baik, paling sempurna. Nomor 9, Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nomor 10, orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang tidak Putus-putusnya. tidak terputus-putus. Nah, sekarang yang C, sebutkan dua makhluk Allah yang digunakan bersumpah. Apa aja? Watin dan buah zaitun. Ya, watin dan buah zaitun. Dan buah zaitun. Lanjut soal nomor 2. Tulislah ayat 5 surat Atin. Nah, seperti yang nomor 5 di atas itu ya. Kumarojatnahu asala sawilin. Iya, ditulis pakai Arab ya. Summa rojadnahu asfala safilin. Nomor 3. Tulislah bacaan kalimat di sampingnya itu disuruh menulis ya, ditulis itu pakai huruf abjad. Jadi apa tulisannya itu? Mama yukadzibu Terus sekarang nomor 4, siapa saja orang yang akan tetap diangkat derajatnya oleh Allah? Orang yang beriman. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Lanjut nomor 5, tulislah dengan huruf Al-Quran kalimat di ahkamil hakimin. Nah, di nomor 10 itu sampingnya itu ada contohnya di ahkamil hakimin. Ini sendiri ya. Nah, sambil Pak Agus ingatkan kemarin yang belum ngirim tugas hafalan surat Atin siapa? Yang belum ngirim tugas hafalan dikirim lewat itu ya, lewat WA saja ya. Kita sakit apa itu kita? Kok tiduran? Ayo kita bangun, ayo. Bunga kemarin hafalkannya cuma ayatnya saja. Dihafalkan lagi ya Bung ya. Terus Alek belum ngirim. Alek belum ngirim kamu hafalan surat Atin. Udah Pak, di Telegram. Di Telegram. Dikirim lagi ya yang belum Pak Agus kirim, belum Pak Agus balas itu dikirim lagi ke WA saja. Memorinya Pak Agus full yang di Telegram. Nah, sekarang kita lanjutkan yang uji kompetensi 2. Nomor 1. Yang dimaksud negara yang aman ialah ya. Mekah itu dijaga oleh Allah langsung. Nah, seperti cerita itu waktu
waktu Nabi Muhammad lahir, ada pasukan berjajah itu mau menyerang kota Mekah, mau menghancurkan Ka'bah. Nah, itu yang menjaga Allah langsung. Allah mengirimkan pasukan burung, yaitu burung ababil yang melempari pakai batu dari neraka, sehingga pasukan berjajah itu hancur. Nah, itu karena Allah itu menjaga kota Mekah. Nomor 2, dalam surat Atin ayat kedua, Allah bersumpah demi Gunung Turisina. Iya, Gunung Turisina. Nomor 3, surat Atin terdiri dari titik-titik ayat berapa? 8. 8. Nah, nomor 4, kalimat asfalasa filina bila ditulis dengan huruf Al-Quran bersambung adalah yang mana? A. Nah, yang A, nomor 4. Nomor 5, ayat pertama surat Atin, isinya Allah bersumpah demi Watin dan pohon zaitun. Watin dan pohon zaitun. Nomor 6, dalam kalimat khalaqonal insana terdapat nun sukun bertemu huruf sin. Nun bertemu sin bacaan apa? Ikhfa. Bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa nomor 6. Sekarang lanjut soal nomor 7. Potongan ayat Pama yukaji buka. Nah, sudah bagus bacakan. Berarti nomor 7 itu jawabannya yang mana? Nomor 7 jawabannya mana itu? Potongan ayat itu cara membacanya? Ya? Nomor 7 jawabannya yang C. C. Ya, yang C nomor 7. Nomor 8, penjelasan tentang manusia diturunkan derajatnya ke derajat yang paling rendah termuat dalam surat Atin ayat ke Summarodadanahu asfala safilin ayat kali 5. Nomor 9, kalimat alladzina amanu wa 'amilus sholihati bila ditulis dengan huruf Al-Qur'an itu yang mana? 9, yang mana? C. Yang C. Di bawah ini yang termasuk ayat 8 surat Atin ialah yang mana nomor 10? C. Ya, yang C. Nomor 11, hakim yang paling adil ialah Allah. Ya, nomor 11A. 12, manusia yang cerdas ialah manusia yang mempersiapkan bekal pada hari Kiamat. Ya, pada hari kiamat. Nomor 13, kalimat asfala safirin artinya derajat yang paling derajat yang paling rendah. Derajat yang paling rendah. Nah, nomor 13 tadi jawabannya apa? Derajat yang paling rendah. Derajat yang paling rendah. Sekarang kita lanjut soal nomor 14. Dalam kalimat ajrun ghairu mamnun terdapat mim sukun bertemu dengan mim sukun bertemu nun itu ya. Nomor 14 mim sukun bertemu nun. Ya, diganti mim sukun bertemu huruf nun ya. Dalam ilmu tajwid disebut bacaan idhar safawi. Enggak ada jawabannya, ditambah sendiri. Idhar safawi nomor 14 idhar safawi.
Idhar syafawi. Ya, idhar syafawi. Nah, tapi di situ mim sukun bertemu nun. Setelah mim sukun kan ada huruf nun. Nah, di soalnya mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, harusnya mim sukun bertemu nun. Paham ya, nomor 14? Paham. Nah, diganti mimnya diganti nun. Terus jawabannya diisi sendiri idhar syafawi. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 15. Manusia akan tetap menjadi makhluk terbaik apabila apa? Beriman dan beramal salah. Iya, beriman dan beramal baik. Lanjut, yang B, soal nomor 1. Surat Atin diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah, maka surat ini termasuk golongan surat Makiyah. Iya, Makiyah. Ayat atau surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah itu namanya surat Makiyah. Pokoknya kalau Nabi Muhammad belum hijrah itu disebut Makiyah. Kalau setelah Nabi Muhammad hijrah itu disebut surat Madaniyah. Lanjut soal nomor 2. Pada ayat pertama surat Atin terdapat 2 bacaan al-ta'rif, yaitu terdapat pada kalimat Watini wa zaitun. ya, watini wa zaitun. Al-ta'rif apa itu namanya? Al-samsiyah atau ilham samsiyah. Lanjut nomor 3, dalam kalimat bi ahkamil hakimin terdapat hukum bacaan Lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3. Dalam kalimat bi ahkamil hakimin terdapat hukum bacaan al-ta'rif, yaitu al-qamariyah. Al-qamariyah itu nama lainnya idhar qamariyah. Ya. Qamariyah itu artinya rembulan. Jadi alnya dibaca terang seperti rembulan. Bi ahkamil hakimin, alnya dibaca terang. Nomor 4, kalimat wa hadzal baladil amin bila ditulis huruf Al-Qur'an ialah bisa dilihat di sampingnya Hadzal baladil amin. Ya, ditulis seperti soal nomor 10 itu di sampingnya itu. Nah, wa hadzal baladil amin. Terus soal nomor 5, ayat kelima surat Atin berbunyi Summa rodadnahu asfala safilin. Terus nomor 6, kalimat waturisinin. Nah, cara membacanya ya waturisinin. Ya, ditulis waturisinin. Nomor 7, dalam kalimat laqad khalaqnal insana terdapat alif didahului harokat fathah. Atau bi'i. Ya, dalam ilmu tajwid disebut bacaan matobi'i. Nomor 7, matobi'i. Nomor 8, coba dijawab. CK, baca kah? CK. Nomor 8, baca kah? Nomor 8. Ya, lanjutnya. Yang disebut dengan Gunung Turisina berada di negara mana? Arab. Siapa yang tahu? Arab. Mesir. Cina Mesir. Ya, di Mesir. Mesir. Lanjut soal nomor 9.
Ayat ketiga bercerita tentang apa? Demi kota Mekah yang Ya, bercerita tentang Kota Mekah yang aman. Bercerita tentang kota Mekah yang aman. Tentang kota Mekah yang aman. Nomor 10, manusia yang mengutamakan nafsunya akan berakibat turun apanya yang turun? Derajat rendah-rendahnya. Ya, turun derajat. Turun derajatnya boleh, turun derajat rendah-rendahnya juga boleh. Lanjut soal C. Sebutkan dua benda yang digunakan sumpah oleh Allah di ayat pertama. Buah in dan buah Dan buah zaitun. pohon atau buah zaitun. ya, buah in dan buah zaitun. Nomor 2, tulislah ayat 8 surat Atin beserta artinya. Berarti ditulis ya. Gimana bunyinya? Laisa wa hubi'a kamil hakimin, bukankah Ya, artinya Allah apa? mahakim yang seadil-adilnya. Ya, alaihissalam bi ahkamil hakim. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3, bagaimana cara membaca kalimat ini? Apa bacanya itu nomor 3? Ya, di situ ada bacaan kolkolah, lakol, nah, itu kolkolah, terus kolako, nah itu juga kolkolah. Kolkolah itu artinya memantul. Cara membacanya dipantulkan, lakol, kolako, nal, nah gitu ya cara membacanya. Sekarang lanjut soal nomor 4. Siapa saja orang yang kemungkinan turun derajatnya? Orang yang tidak beriman, orang yang mengutamakan nafsunya. Ya boleh, orang yang tidak beriman dan tidak mau beramal soleh, atau orang-orang yang tidak mengekang nafsunya juga boleh. Nomor 5, tulislah dengan huruf Al-Quran kalimat laqad khalaqna. Nah, seperti atasnya itu nomor 3 sudah ada ya. Laqad khalaqna. Ini nomor 3 di atasnya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya. Eka nggak ada yang ditanyakan, Eka? Enggak, Pak. Nah, yang belum, Eka belum mengirim tugas loh, hafalan surat Atin belum? Sudah, Pak. Sudah, di Telegram ya? Sudah, Pak, sudah. Nanti sudah sebelum Di WA. WA. Iya, Pak, sudah. Nanti sudah sebelum nanti. Yang ngirim ke belum? Ya. Aldo belum ya, Aldo belum. Aja. Ini sudah sebelum ya. Ini belum ya. Patut membawa catatannya ini. Nah, sebelum waktunya masih 2 menit lagi. Nanti setelah 2 menit akan selesai ya ini ya. Nah, waktunya 2 menit kita buat untuk latihan membaca surat Atin ya. Coba dibaca, dilihat halaman 4. Nah, cara membacanya yang benar gimana? Karena kalian membacanya masih banyak yang kurang tepat. Nah, dilihat ya halaman 4. Didengarkan Pak Agus membacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق Allahul Azim. Nah, nanti yang belum mengirim tugas hafalan, Pak Agus tunggu ya lewat WA saja ya, karena di Telegram Pak Agus memorinya sudah penuh. Nah, yang belum menghafalkan mengirim surat hafalan surat Atin, Pak Agus tunggu di Telegram. Untuk pertemuan hari ini Pak Agus akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung. Pak Agus akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya. Aduh. Komik yang bertemakan berolahraga. Gambar iki lho. Tuh.